Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa beristiqamah melaksanakan salat duhur berjamaah di masjid, dan kita lanjutkan dengan beriktikaf, duduk dengan niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Niat bahwasannya, ya Allah, duduk kami di sini dengan niat iktikaf karenamu, apalagi kita sedang membahas ilmu yang menyebutkan di dalamnya petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga kita juga mendapatkan taufik hidayah dan ridha dan dengan duduknya kita di taman-taman surga, yaitu di majlis ilmu. Ikhwatul iman, melanjutkan terkait persiapan menuju pernikahan, di mana yang pertama telah kita bahas bagaimana persiapan rohaniyah baik mereka yang sedang menikah atau khususnya kita orang tua yang menyiapkan pernikahan anak putra putri kita. Selain itu ada persiapan jasadiyah, dan sudah kita bahas bagaimana yang dimaksud dengan persiapan jasadiyah yang diawali dengan rohani yang sehat, di mana setiap jiwa itu akan sehat biasanya juga bertempat pada jasad yang sehat. Jasad ini dikarenakan titipan dari Allah, maka tidak boleh kita sembrono. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kemudian setelah jasad kita jaga dengan adanya menjaga pola makan, pola kebersihan, terus juga olahraganya baik, kemudian memilih yang halal, meninggalkan yang syubhat, termasuk pola istirahat dalam Islam sudah dijelaskan. Harapannya kalau itu sudah tersiapkan dengan baik, nanti akan menghasilkan visi misi pernikahan yang baik. Maka perlu secara fikriyan disiapkan agar pernikahan seorang putra dan putri kita ini menjadi pernikahan yang sesuai dengan visi misi Islam. Jangan sampai dia menikah namun tidak tahu makna dari pernikahan. Atau zaman sekarang ini Pak, musim nikah tapi tidak mau punya anak, namanya child free ya. Mau nikah dia, tapi dia tidak mau susah-susah punya anak. Padahal di antara nantinya visi pernikahan dalam Islam itu adalah bagaimana seseorang ini
memiliki investasi akhirat dengan mencetak generasi yang soleh dan solehah, terutama dari keturunan mereka. Ya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, yang terakhir, walaupun mungkin ada yang mengatakan tidak hanya cukup ini, perlu ditambah. Terima kasih. Setidaknya 4 ini kalau dia sama-sama sinkron adalah menjadi penyokong kekuatan dari suatu pernikahan dalam keluarga. Ya. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada umat dan manusia ini, khususnya kita umat Islam yang beriman terhadap Al-Qur'an, dengan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat ke-151. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena sebab kemiskinan. Takut mati kelaparan, akhirnya dia tidak mau punya anak. Ya. Maka kata Allah, kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu dan juga kepada mereka. Maka dari itu kalau kata orang Madura dulu, dan ini sesepuh dari orang Indonesia umumnya ya, banyak anak banyak rizki, jangan justru takut gitu. Dan dalam firman Allah yang lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan engkau bunuh anak-anakmu itu karena takut kemiskinan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka, begitu juga kepadamu. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Pernah saya bertemu dengan seorang yang sering bertemu sebenarnya. Lalu saya tanya, sudah berapa anaknya Pak sekarang? 2 katanya. Kapan nambah lagi? 3 kata beliau. Kapan nambah lagi? Langsung dia pusing katanya. Nambah Pak. 3 aja kami sudah shock katanya. Punya anak 3 itu sudah shock. Karena dia sebenarnya merencanakan dengan istrinya punya anak 2. Kenapa? Karena mungkin dia mengikuti perasaannya, pola pikirnya, kalau nantinya khawatir kalau anaknya ini lebih banyak lagi dari ini, akhirnya finansialnya tidak tertutupi, begitu. Ikhwatul iman jamaah sekalian, maka dari sini finansial ini selain kita menyiapkan putra-putri kita melihat kondisi mereka. Jangan sampai orang tua itu hanya pandai menyuruh anaknya menikah tapi tidak melihat kemampuan finansialnya, apalagi anak tersebut laki-laki. Maka dari itu katanya tidak sah dalam fikih itu memaksa anak laki-laki untuk menikah. Beda kalau perawan, di mana wali mujbir, wali yang membesarkan anak perempuan ini, boleh memaksa dia menikah dengan calon yang memang masuk kriteria, di mana kriterianya adalah orang yang soleh, bukan ahli maksiat besar, dan seterusnya. Tapi kalau anak laki-laki tidak boleh dipaksa. Misalkan sebagai seorang bapak bilang ke anaknya, nak, tahun depan bapak tidak mau tahu kamu harus nikah. Pokoknya harus nikah. Biar kamu ini bla 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 alasannya. Tapi anaknya itu tidak punya kemandirian ekonomi, hidupnya hanya dompleng ke bapaknya, kecuali bapaknya bilang begini, urusan finansial kalau kamu nurut sama bapak, nanti 10 kos-kosan sama 10 rumah kontrakannya bapak tak kasih ke kamu. Lah ini tidak masalah gitu Pak.
dikasih solusi, tidak harus punya kerja tapi punya penghasilan. Nah, jangan suruh nikah tok, kemudian nggak dipikir gimana nanti. Karena kalau urusan itu khawatir nanti melanggar firman Allah yang lain. Ada dalam firman Allah dalam surah An-Nisa itu wal yakhshalladzina law taraku min apa? Jadi takutlah kalian wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Tidak boleh kita Pak punya anak tapi tereceran kemana-mana. Makanya kalau ada seorang ibu terus ditanya, bapaknya mana ini Bu? Terus jawabnya begini Pak, mati katanya. Duh, kok mati? Bukannya ada? Ya percuma walaupun ada gak pernah ngasih nafkah, dianggap mati. Gitu Bapak. Jadi ternyata urusan finansial itu penting. Dan betapa banyak perceraian dalam pernikahan itu disebabkan gara-gara apa? Tidak ada finansial yang dinafkahkan gitu. Padahal kewajiban nafkah seorang suami kepada istri itu ya tidak banyak-banyak sekali ya. Kalau urusan makan ya 1 mud itu anggaplah 2 mud lah, anggaplah 1 kilo misalkan. Insya Allah kalau perempuan sehari itu tidak akan habis makan 1 kilo Pak. Anggap lebihannya itu diserupakan lauk dan seterusnya. Kalau pakaian, kalau di Indonesia ini nanti kita bahas sendiri ya, fikih nafkah itu seperti apa. Yang jelas orang bisa menafkahi ini kalau dia sudah punya kemandirian ekonomi, dan yang sudah punya kemandirian ekonomi faham terkait apa yang harus dia lakukan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ikhwatul iman jamaah sekalian, untuk kebahagiaan pernikahan itu khususnya kalau di kota seorang suami dan istri itu memiliki penghasilan sendiri-sendiri, sebaiknya kita memahami konsep dari harta bersama ya. Karena kalau kita bahas di warisan itu kan banyaknya cekcok dalam urusan warisan itu karena tidak mengetahui terkait apa, mana harta suami, bagaimana seharusnya harta istri diperlakukan seperti apa. Kalau memang suami istri sama-sama bekerja, bagaimana memanage kepemilikan hartanya dan seterusnya. Maka di sini mari kita sedikit dalam urusan finansial ini kita harus tahu bahwasannya dalam Islam itu gonogini versi barat itu tidak ada istilah gitu. Kenapa? Karena itu mengandung kedzaliman. Bagaimana ikhwatul iman dalam kondisi yang orang menikah dengan satu yang lain, kalau ada perceraian di antara mereka, akhirnya otomatis secara hukum ya versi mereka itu langsung diparuh 2, separuh punyanya suami, separuh punyanya istri. Itu kalau sama-sama modalnya ketika menikah itu sama, tidak ada yang terzalimi. Tapi yang kasihan adalah ketika si perjaka ini menikahi janda kaya, si janda ini kaya, punya mobil, punya rumah, punya perusahaan, dinikahi, setelah itu dibikin masalah, terus cerai, rugi itu si janda itu. Begitu juga sebaliknya, ketika ada, sekarang kan lagi musim, usia 73 dapat 19 gitu ya, ya kan, tapi kaya Pak. Kalau usia 73 gak kaya, cebon reng metura tak tangke gitu nih kan. Dia melihat, tidak apa-apa Mas, aku ini cinta bandamu, bukan cinta padamu. Nah, gitu, cinta bandamu itu Pak. Jadi banda itu bikin kegantengannya itu berlipat-lipat. Akhirnya apa? Bikin masalah setelah menikah, tuntut cerai, bisa bangkrut ini aki-aki ini. Tapi kalau dalam Islam jelas,
kepemilikan harta itu jelas, mana hartanya suami, mana hartanya istri. Ya, itu sudah pernah bahas dalam fikih kepemilikan harta. Ikhwatul iman, dalam finansial itu biasanya dalam rumah tangga mengakibatkan ketika si suami merasa ketidakmampuannya mencari nafkah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akhirnya si istri bekerja, dan ini juga ada hukumnya. Sehingga kalau sampai keharmonisan rumah tangga itu terganggu oleh pekerjaan dalam rangka mencari harta tersebut, karena konsep dasarnya dalam Islam itu adalah istri banyak di rumah, suami yang cari nafkah, bahkan yang ke pasar, yang belanja ke pasar itu umumnya seharusnya suami gitu. Maka di sini ada syarat, di antaranya kalau istri mau bekerja itu harus ada izin dari suami. Begitu juga lokasinya seperti apa, aman atau tidak. Kalau saya Pak tidak setuju kalau si suami di Indonesia kemudian istrinya kerja ke Taiwan sana. Habis itu suaminya enak-enak di sini. Ya. Kemudian apa? Karena di sana meriang ya, karena kurang kasih sayang, akhirnya nikah lagi di sana, ngaku nggak punya suami, ruwet juga itu. Ya. Dan kalau seorang suami itu mengizinkan istrinya sampai kerja ke luar negeri, kemudian dia enak-enak di sini, itu menurut saya versi Islam aib itu. Malu lah Pak. Karena ada karakter suami seperti itu. Ya. Dia nyuruh istrinya, sudah kamu kalau mau jadi guru atau mau kerja keluar negeri aja, nanti saya yang ngerawat di sini. Yang kurang ajar lagi itu, istrinya jadi TKW ke Saudi bertahun-tahun, dia habisin hartanya yang dikirim, dia nikah lagi cari cem-ceman lain. Nah, ini kurang ajar itu. Ada itu Pak, model kayak gitu. Ya. Jadi lokasinya aman. Kondisikan jam kerjanya. Misalkan Dek, kamu boleh kerja tapi maksimal cuma 8 jam atau 5 jam. Dimana kalau aku pulang, kamu sudah pulang duluan. Itu aku izinkan bekerja. Nah, begitu cocok. Yang kasihan Pak, kalau si istri ini bekerjanya lebih banyak jam kerjanya dibandingkan si suami. Ya. Akhirnya dia punya pasangan kayak nggak punya pasangan gitu ya. Kemudian kalau sudah bekerja, tidak boleh si suami ini semena-mena ambil atau merampas harta istrinya. Ya. Udah ini milikku, milikmu Dek, sepodo ae. Sebagaimana umumnya kamu mengatakan milikku, hartamu, hartaku. Nah, itu ikhwatal iman. Kemudian dalam finansial itu, dalam rumah tangga, jangan abu-abu. Apa yang menjadi bagian dari akad muamalah harus diperjelas. Misalkan sah seorang suami ngutang sama istrinya. Begitu juga sah hukumnya si istri membeli sesuatu dari suaminya. Jual beli antar suami istri sah, saling memberikan hadiah juga sah, minjem ngutang pun juga sah gitu. Jangan asal make ya. Tahu-tahu mana duit yang nggak tahu tok itu. Ya, dikit-dikit nggak tahu. Soalnya ada Pak, yang cari duit istrinya, yang bagian ngabisin itu suaminya. Entah minjemkan ke orang atau ikut investasi bodong, apalagi investasi judi. Naudzubillahi min dzalik. Nah ini Pak, harusnya malu. Ya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, dari sini ikhwatul iman kita mengharap ya, bahwasannya dalam urusan finansial ini jangan sampai menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Kenapa demikian? Karena sudah begitu banyak orang-orang itu menuntut cerai. Bahkan kalau kita baca di surat nikah kita itu, si istri bisa menuntut cerai kepada hakim kalau si suami ini tidak menafkahi 3 bulan berturut-turut, apalagi setahun gitu ya.
Setahun ditinggal kemana nggak jelas, nggak ada WA, nggak ada SMS, nggak ada kabar. Ini ngalang-ngalai Bang Toyib katanya. Akhirnya nopo, nggak jelas, istrinya tuh kayak tergantung gitu Pak. Ya. Akhirnya nopo katanya si istri, wis gak usah bergantung pada suami, ayo delek-delek dewe, harta dipangan-pangan dewe, ya, urip-urip dewe itu. Jadi kalau panjenengan sama-sama memiliki penghasilan, itu harus akadnya jelas. Kenapa? Karena ini menjadi penyebab rusaknya rumah tangga kalau tidak jelas. Ya. Kemudian ikhwatal iman, masalah dalam hal finansial itu yang perlu juga diperhatikan adalah mengetahui bagaimana mengelola harta tersebut gitu. Misalkan begini Pak, si suami punya penghasilan, si istri punya penghasilan. Yang terjadi kadang di masyarakat itu begini, si suami yang nyicil rumahnya, yang beli rumah, nyicil rumah sama mobil, si istri yang menanggung urusan makan dapurnya. Jadi urusan makan semua istri, anak-anak itu makannya anak-anak, makannya suami juga ikut istri. Ini menurut saya dolim. Kenapa? Ia kalau hidup sampai suaminya dulu mati lumayan, khawatir istrinya dulu yang mati. Ketika istrinya duluan yang mati, maka harta, rumah, mobil itu punyanya si suami karena dia yang bayar gitu. Sehingga tidak ada itu istilah punyanya si istri karena dia tidak ikut bayar. Atau misalkan si istri ditinggal mati suaminya, akhirnya harta tersebut lari ke ahli waris yang lain karena dia hanya berhak mendapatkan 1/8 misalkan, atau hanya berhak mendapatkan 1/4, maka diberikan kepada yang lain. Padahal itu seharusnya kalau si istri yang dia membeli atau dia yang bayar atas nama istri, maka kan dia punya istri gitu. Maka di sini saran saya, kalau ada rumah tangga model seperti itu, sebaiknya urusan makan itu yang pakai gajinya suami gitu. Urusan makan, pendidikan anak, semua pakai milik suami. Sedangkan kalau mau beli rumah, kemudian si suami gajinya nggak cukup, ya pakai saja uangnya istri kalau dia ini punya penghasilan. Tapi nanti kepemilikan rumah itu juga atas nama istri dan miliknya istri. Nah, kita sebagai suami di situ numpang. Jadi kita kalau sudah numpang ini harusnya tahu diri gitu ya. Jangan suka marah-marah, apalagi kalau marah sampai pergi kamu dari rumah ini ya. Akhirnya si istri bilang, kan rumahku, dari sampean sing metu. Nah ini ruwet nggih. Nah ini Pak. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, urusan finansial itu nanti kita akan bahas secara detail dalam kewajiban nafkah. Jadi si istri bagaimana kalau dia menghasilkan juga? Apakah ada kewajiban bagi dia ini juga memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena dia harus juga memiliki penghasilan dan pekerjaannya juga menghasilkan? Atau tetap menjadi tanggungan suami semuanya? Nah, ini nanti kita akan bahas dalam fikih nafkah nggih. Yang jelas ikhwatal iman, sebelum kita menikahkan anak-anak kita perhatikan finansialnya. Apalagi kalau kita punya anak laki-laki, kita ajarkan dia bagaimana bertanggung jawab. Tugasmu nak kalau sudah menikah bukan hanya menjadi seorang suami, tapi kelak menjadi seorang ayah yang juga memiliki kewajiban memberikan nafkah. Dan nafkah ini Pak, katanya pahala sedekah terbaik yang mana kita keluarkan itu hanya karena Allah Ta'ala, itu katanya yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita itu adalah nafkah. Dan nafkah itu adalah sedekah terbaik di sisi Allah dibandingkan kita bersedekah ke yang lainnya. Ya syukur-syukur sedekah ke yang lain juga jalan, nafkahnya juga jalan,
wakafnya juga jalan, zakatnya juga jalan, ini berarti masya Allah mapan gitu ya. Intinya kalau anaknya jenengan dilamar oleh seorang, itu juga perlu tahqiq ya. Tahqiq itu menanyakan tidak apa-apa, atau nggak usah nanya tapi mencari tahu kira-kira ini yang ngelamar anak saya ini pengangguran atau seperti apa. Kalau memang pengangguran kemudian diminta komitmen untuk nantinya bisa menghidupi, apalagi kita misalkan kita ini adalah orang yang punya peluang kerja yang banyak, alias punya perusahaan atau punya sesuatu yang bisa nanti calon mantu ini untuk mengelola itu, tidak apa-apa itu Pak ya. Ada itu ketika ngelamar ditanya sama siapa? Mertuanya, sampean punya kerjaan apa? Itu. Penghasilan bagaimana untuk menghidupi anak saya? Wah, jawabannya bagus dia Pak. Saya tidak punya pekerjaan tetap, tapi saya memiliki penghasilan yang tetap. Wah, ini bagus berarti. Gak ada kerjaan boleh, tapi penghasilannya tetap gitu. Ada penghasilan ya. Kan kerja itu belum tentu menghasilkan, tapi kalau dia sudah punya penghasilan, mungkin dia punya tadi rumah kos-kosan 50 misalkan, dan selalu terisi, enggak usah kerja dia kayak ke masjid, sholat 5 waktu, ngapain kerja? Kerjanya ya notokin duit, ya, nama nagihin uang tok itu. Atau mungkin dia ini punya lahan parkir di Surabaya ini 10 lahan parkir, ya enggak usah kerja dia, karena sudah punya penghasilan. Ya. Tapi kalau kita adalah mertua yang bijak, misalkan anak kita suka, ya, kita punya anak perempuan tapi suka kepada seorang laki-laki yang mungkin secara finansial tidak bagus, ya kita Pak harus bantu. Ya wis nak tak bantu ambek bapak. Sing penting arek iku soleh, mau tanggung jawab, dibantu. Itu bagus, ya. Karena kalau selalu karena saya nggak setuju juga ada tuh mau nikah Pak, setelah tukar CV, karena yang perempuan melalui istri saya, yang laki melalui saya. Setelah tukar CV, padahal ya menurut saya sama-sama lah bagus lah, ternyata ditolak. Si calon perempuan itu mengatakan begini, saya tidak maulah sama calon yang itu. Alasannya karena gaji dia cuma 5 juta, sedangkan gaji saya lebih dari itu. Nah, dia pinginnya kalau saya gaji 7 juta, suami saya gajinya 10 juta gitu loh minimal. Ya angel ya. Apalagi apa ya Pak ya? Cari yang benar-benar soleh, tajir kayak Nabi Sulaiman itu sulit Pak. Ganteng. Nah, ini loh. Kalau kita Pak, seorang suami, jangan sampai punya orientasi menikahi seorang wanita itu karena hartanya. Karena dalam satu hadis itu, barang siapa orang menikahi seorang wanita karena hartanya, maka dia akan dihinakan oleh Allah dengan kemiskinan harta gitu. Karena kita harus punya mental kaya. Walaupun kamu saya nikahin itu sudah kaya, tapi tetap gitu, kita nafkahnya tetap jalan gitu. Bukan berarti ya aku gelem nikahi sampean tapi gak gelem nafkahi. Nah, itu nanti ada pembahasannya itu. Bagaimana orang itu yang hanya bisa menikahi, mengawini tanpa menafkahi, dan si perempuan ridho gitu. Ya gak apa-apa mas, aku duit wis akeh kok, aku hanya butuh pemimpin dan imam sholat tahajud. Wah, itu luar biasa. Karena ada Pak model kayak gitu Pak. Ya, saya punya teman Ustadz almarhum itu caranya begitu kata dia. Ya, saya kalau untuk memberikan urusan materi yang banyak tidak bisa katanya. Tapi kalau sampean pengen pengimam tahajud, pengen belajar ngaji privat bisa katanya gitu. Itu yang menjadi daya tarik. Mungkin ada janda yang kaya, yang urusan duit bagi dia udah nggak penting Pak. Tapi kalau masih perawan Pak, apalagi masih suka dandan, suka beli baju yang bagus dan seterusnya, kok di model gitu sepertinya tidak mau Pak. Rata-rata begitu. Jadi kalau laki-laki itu bahkan ketika ada seorang sahabi ya Pak ya, curhat sama Nabi. Nabi, saya itu dilamar 2 pria. Ini si fulan, ini si fulan. Sama-sama soleh. Tapi kalau si fulan ini urusan harta tidak terlalu kuat. Yang satunya lebih kuat dalam urusan harta. Saya pilih yang mana? Nabi suruh milih
yang punya harta itu. Begitu Pak. Bukan materi itu. Ya, bukan masalah materi ya, wonda. Ya. Makanya kan ada kata-kata, ya kalau ingin istri cantik itu harus punya modal katanya. Kalau sampean pengen istri cantik tapi tidak pernah dikasih modal, lama-lama juga burek gitu. Ya, jelek, tambah jelek. Itu Pak. Yang cantik aja tambah burek, apalagi yang dari awal sudah tidak cantik. Ya wassalam. Ya pun saya kira itu, semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk menata finansial kita. Kita doakan yang mungkin dalam rumah tangga ini ya selalu bermasalah karena finansial Pak. Karena kata-kata yang ketika suami punya uang maka disayang, ketika tidak punya uang maka ditendang, itu terjadi Pak di masyarakat itu. Ya. Sampai apa? Wah, kalau pas tanggal muda, aduh epecet yang sayang elus-elus. Tanggal tua nyengke cemak-cemak. Gitu Pak. Itu masalahnya. Gibun, monggo, mungkin ada yang ingin testimoni atau tanya dan lain sebagainya. Monggo. Kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Di belakang, maju. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan ini. Misalkan yang pasangan sudah tua, terus istri meninggal. Nah, kemudian yang hidup laki-lakinya punya anak. Ini kan kalau punya anak berarti kan harus dibagikan hartanya kan ya. Nah, ini sampai sekarang misalkan yang laki-laki tidak membagi, khawatirnya terjadi sesuatu. Itu langkahnya anak-anak gimana supaya tidak terjadi perselisihan begitu Ustaz? Jadi anak-anaknya juga sudah dewasa nih Pak? Iya sudah dewasa. Oke. Ya, demikian. Apa alasannya si suami tadi, bapak tadi tidak mau bagi-bagi warisan? Ya, kurang tahu aja. Tapi dipastikan rumah, mobil, warisan itu punya siapa dulu Pak? Takutnya punya bapak itu. Ya ini yang tidak tahu, makanya anak-anaknya ini apakah perlu tanya langsung ke bapaknya supaya diperjelas atau diam saja nunggu bapaknya gitu Pak? Nunggu mati? Iya nunggu mati. Jangan didoakan Pak, kasihan. Iya Pak, itu yang saya katakan tadi Pak. Kenapa dalam finansial itu harus jelas? Karena dalam kasus seperti itu, suami istri, istrinya meninggal, kemudian si bapak ini nikah lagi, tambah ruwet itu biasanya. Ya kan? Padahal itu kan biasa. Justru ada yang ketika bapaknya mau nikah lagi itu yang mencak-mencak anaknya. Kenapa? Takut harta warisan itu lari kemana-mana. Bahkan yang anak perempuan itu marah-marah. Pokoknya kalau babah nikah lagi, emas-emasnya Umi semuanya punya saya. Oh gitu. Ada lagi nih, saya dapat curhatan jamaah itu 2 saya. Yang satu itu ketika dia, padahal itu istrinya meninggal. Istrinya meninggal sudah 3 tahun, kemudian dia nikah lagi, anaknya akhirnya reaksinya keras. Truknya diambil, apanya diambil semua. Sampai truk yang buat dia kerja itu diambil, disita. Katanya, tidak boleh ini dinikmati sama istri bapak yang baru. Ini kan hartanya bapak sama ibu. Gitu. Maka di sini kejelasan. Jadi kalau dalam kasus itu, jikalau harta waris itu ternyata setelah ditelisik miliknya suami, maka jangan dibahas. Karena itu hak sepenuhnya punya bapak, bukan punyanya istri. Tapi kalau di situ ada harta warisan peninggalan si istri, maka itu wajib segera dibagi. Berarti sesuai nanti dengan pembagiannya. Misalkan si bapak kalau punya anak dia dapat 1/4, lalu sisanya tinggal lihat anak laki-laki atau anak perempuan begitu. Sisanya untuk anak-anaknya. Atau misalkan si istri tadi punya bapak ibu, ya berarti bapak ibu itu berhak juga mendapatkan harta warisan itu. Tapi kalau harta tersebut ternyata setelah ditelisik punya si suami, rumahnya suami, kayak tadilah sama-sama punya penghasilan, ternyata yang bagian nyicil rumah, yang beli rumah suaminya. Berarti kalau si istri meninggal, terus anak-anaknya, Pak, gak dibagi ta warisan. Warisan apa deh? Wong iki omahku. Ya.
rabi meneh Dek Pak, ditaruh situ. Ya gak ada masalah, rumahnya dia gitu Pak. Sama nanti ya, yang identik dengan apa? Emas-emasan itu. Emas-emasan itu Pak, memang kalau hukum umumnya itu kan punyanya wanita ya. Tapi ada model begini, ada jamaah itu tanya, saya Pak Ustadz dititipin sama suami uang gitu. Wes ini kelola ya uang ini. Karena uang itu banyak, daripada ditaruh di berangkas nganggur, saya belikan emas gitu. Saya pakai. Nanti waktunya butuh saya jual. Nah, gitu Pak. Berarti itu kalau secara akad punya siapa itu? Emas itu punya suami. Karena dia itu nitip duit untuk dikelola, sama dia dirupakan emas gitu. Maka kalau tahu track record dalam harta dari suami istri itu enak nanti. Misalkan anaknya nagih, Pak mohon maaf niki, biar dapat pahala gitu bahasanya itu. Apa ndak sebaiknya harta peninggalannya Umi ini kita bagi-bagikan kepada ahli waris? Nah begitu kan? Nah kalau bapaknya nyaut, harta yang mana harta yang mana nak? Lah niku emas-emasan niku. Apa wong iku ngkone bapak tak silitok ibumu iku. Nek disilitok niku hak pakai berarti. Tapi kalau memang itu mahar misalkan, itu berarti hartanya istri. Maka itu yang dibagi. Atau ini Pak, mobil sing biasa dipakai sama mama ini Pak, iku nggone papa, sing ngetap yo papa, sing ngeservis yo papa, mama mau ngerti nganggo tok nak. Ya. Berarti nggone sinten Pak? Nggone papa. Ya udah enggak bisa dibagi, nggone papa gitu. Tapi kalau itu punyanya si istri, ya wajib Pak. Disampaikan saja gitu. Nah, itu insyaallah. Ada lagi Pak? Nggih, monggo. Silakan, enggak apa-apa. Sebentar Mas. Nah, saya kok tergelitik ini, tidak ada harta gono gini. Yeah. Kalau memang katakanlah suami istri ini baru nikah, yeah, sama-sama tidak punya harta, yeah, sama-sama nggak bawa harta lah. Terus berjalan rumah tangga, hartanya akhirnya berlimpah gitu. Berlimpah. Nah kalau tidak ada gono gini tuh, maksudnya piye begini? Artinya ini kan nantinya ketika nopo cerai. Kalau enggak sampai ke sana Ustaz. Enggak sampai cerai. Iya, enggak sampai. Artinya kalau sampai meninggal katakanlah, mana punya istri, mana punya suami, kan akhirnya juga iki lo bareng-bareng dari nol gitu nih. Dari nol. Ngapunten, Pak. Nggih. Ya itu, Pak. Jadi kalau kita dulu pernah bahas di dalam fikih waris itu ya. Kita itu maksud tidak ada gono gini itu begini. Ada kejelasan kepemilikan dalam satu harta dalam rumah tangga gitu Pak. Jadi kalau gono gini kan gini, dia dianggap harta itu dilebur jadi satu. Entah itu harta diperoleh kapanpun, pokoknya ketika orang menikah dan cerai itu langsung bagi dua gitu. Jadi kalau dibagi dua langsung, iya kalau sama-sama kaya waktu nikah itu. Lah kalau pas dinikah itu kiri misalkan ada misalkan penjahat kelamin ya, si playboy gitu. Wah itu anak tante kirang suge deketi aja, nanti habis nikah setahun 2 tahun bosen kita bikin masalah cerai, gono gini dapat banyak kan begitu Pak. Tapi kalau dalam Islam, dalam pernikahan itu harus jelas gitu. Misalkan si ini dari nol menikah, lalu dia buka toko niki posisi suami istri misalkan, yang disebut dengan harta suami harta istri di situ jelas. Kenapa kok harus jelas? Misalkan si suami waktu buka toko modalnya dari suami, kemudian yang ngerjakan istri, berarti ini akad apa? Akadnya bisa mudharabah gitu. Jangan seenak-enaknya sendiri. Kan ada yo iku dhuwitku wong iku suamiku. Padahal sing modal punya toko niku yang suami, yang dari awal bikin tokonya suami, istrinya itu cuman bagian jaga gitu. Kata suaminya, kau nek butuh apa-apa njoko nek berangkas nek toko iku. Nah, butuh cukup gitu. Berarti itu sudah jelas akadnya itu.
Maka kalau seumpama nanti diklaim, ya iki nggonku padha-padha teko nol. Iya kalau sama-sama ketika bikin toko itu modalnya 50% dari suami, 50% dari istri, lalu digarap bareng. Lah niki boleh ini mengeklaim separuh punya saya, karena modal dari awal sudah 50% dari istri, 50% dari suami. Tapi kalau sing garap-garap ya bojone dhewe, kan ada itu sing dodolan rujak niku sing wedok, sing ngulek-ngulek sing wedok, sing bagian jaluk gawe ngerokok sing lanang. Gak dikai ngamuk. Repot niki ya. Cuman wedi ae sing wedok niku Pak mau protes wis gak apa-apa daripada buyar iki rumah tangga kei gitu. Gitu. Seharusnya jelas itu. Apa yang punya istri, yang punya suami, begitu. Makanya tadi kalau sama-sama berpenghasilan yang bagus suami yang nanggung makan istri dan anak-anaknya. Misalkan nanti wis Dik kamu yang beli rumah, nanti ya rumah punyamu Dik. Misalkan aku mati, rabio meneh awakmu nang kene ya gak ada masalah. Nanti orang tuanya si suami ndak ada, bilang, "Ayo dibagi itu harta warisan berupa rumah." Tinggal bilang, "Loh Bu, ini sudah ada kesepakatan dengan suami ini bahwasannya ini rumah saya." Gitu Bapak Ibu. Soalnya waktu ini ya ada gini. Kenapa di Madura itu biasanya kan si perempuan itu sama bapaknya dikasih rumah. Ya, rata-rata begitu. Jadi rata-rata di Madura itu rumah itu punyanya si istri kalau orang mampu ya, karena dikasih bapaknya. Karena itu setidaknya punya harga diri dia. Andaikan si suami ini model-model gitu, dia harusnya malu gitu. Saya loh ngikut rumah istri. Ya. Dia harusnya malu. Dan dia ini seharusnya keluar memang, tidak bawa apa-apa. Karena memang itu rumah si istrinya. Tapi kalau rumah itu dicampur-campur, tidak jelas itu, ya maka di situ biasanya ya rumah tangga itu gak harmonis gitu. Gitu nggih. Itu jelas. Jadi nanti kalau ada akad itu, ini akad apa? Mahar. Oh, mahar itu punya istri. Misalkan si istri kerja, berarti kalau dia beli sesuatu itu punya dia, gitu. Si suami juga kerja, dia beli mobil, berarti mobilnya suami. Tapi bagaimana mewakili memahami harta bersama di sini? Bahwasanya misalkan saya punya rumah, istri saya juga menempati rumah tersebut, maka harta bersama di situ adalah sama-sama menggunakan rumah itu. Kemudian andai saja saya mati nanti, maka sebagian rumah itu menjadi langsung jatuh kepada istri saya. Kalau tidak 1/8 itu 1/4 gitu. Kenapa kalau dia nggak ikut menjaga rumah tersebut? Kalau rumah itu harga 1 miliar, kemudian tidak pernah dirawat, tidak pernah disapu, sampai jorok, sampai hancur gitu, maka rumah itu nilainya akan turun ketika saya mati, dan harta warisan yang diterima istri juga akan turun gitu. Misalkan panjenengan punya istri yang tajir, ya, dia sebelum kita nikahi sudah punya mobil dari, pokoknya tajir dari turunannya itu. Lalu kita cuma make aja mobilnya itu, parno gak duduk nggonku itu, gas-gas sembarang gak diservis. Padahal harga mobil ini 1 miliar atau 3 miliar. Karena kita nggak perhatian, nggak ikut ngerawat, pas istrinya meninggal, mobil ini nilainya turun gitu. Maka kita yang rugi sebagai ahli waris gitu. Maka ikut menjaga harta pasangan itu, ya setidaknya itu adalah untuk diri kita sendiri kelak. Itu yang dimaknai harta bersama. Ya begitu insyaallah. Monggo Pak. Sudah ya? Ya, yang bagus begitu. Saya pun kadang Pak nyicil nopo waktu itu beli nopo niku. Duit tidak punya, ngutang sama istri Pak, ngutang, akadnya ngutang. Kadang tahu-tahu dia udah dapat tagihan, Bi, ini hutangnya, ini kapan saya ngutang? Langsung ada rinciannya Pak, untuk pampers sekian, untuk ini sekian, nah transfer kita, ya karena kebutuhan anak-anak kita, ya itu pakai uang saya dulu kemarin Bi, ya sudah kita bayar, ya wis terima kasih, ya gitu ya. Kadang kalau perlu ya dilebihin Pak, ini kemarin tak bayar, itu sisanya untuk kamu, bagus itu. Kalau lebihannya lebih banyak dari hutangnya, lebih bagus lagi. Ya. Itu nanti sama istrinya, wis mantep Mas, sampean muga-muga panjang umur, gak mati-mati gitu. Tapi nek sampean sehat, nafkahi seret, ditanya sama orang, mana bapaknya? Mati katanya gitu. Padahal masih urip niku. Niku sing ruwet. Oke Bun, makasih. Semoga kita sama-sama dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan dalam menjalani rumah tangga. Semoga harta dunia ini Pak
tidak menjadi penyebab kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga kita itu Pak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Pak, walaupun panjenengan pakai mobil yang jelek tidak ada AC-nya, tapi kalau harmonis itu rasanya luar biasa. Ya Pak ya. Kalau panjenengan pakai mobil itu bagus, ada AC-nya, tidak pernah keringetan. Enggak mungkin istri sampean ngelapi keringet sampean. Keringetan Mas, Mas. Kan kenapa? Madem. Tapi ketika mobilnya manual, tapi sama-sama cinta, aduh sakno rek bojoku rek, keringet rek. Muga-muga mobilnya tambah apik Mas ya. Wah, gitu, Pak. Ya. Itu ya. Padahal saya juga pernah ikut nih, suami istri mobilnya udah bagus, tapi panas, Pak. Hati yang panas. Kenapa? Cekcok mulu gitu. Walaupun mobilnya bagus, dingin AC-nya tapi hati panas. Mending yang tadi itu, Pak. Ya, yang panas tidak ada AC-nya tapi guyon, isok bercanda sama suaminya, isok ngelapi bojone, adik nyuapin tampil mobilan gitu. Wah, luar biasa itu ya. Sing lebih enak ya hatinya adem, ya AC-ne adem. Lah niku sing pas niku. Tapi kan ini butuh perjuangan. Insyaallah begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan, semoga menjadi ilmu yang manfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.